Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pemahaman bahaya dan resiko kerja. Anggota kelompok kami terdiri dari Akramul Hadi, Ahmad Usairi, Aida Nur Afifah, dan saya sendiri Muhammad Habib Adi Nugraha. Di video kali ini akan berisi tentang pengertian bahaya, kemudian dilanjutkan sumber bahaya secara umum. Yang ketiga adalah bahaya di pabrik pemroses, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan akhiran. Atau hazard. Untuk pengertian bahaya adalah a condition with potential for causing injury, damage, or misdegradation. Proses kontak bahaya dan manusia. Manusia yang menghampiri bahaya, bahaya yang menghampiri manusia melalui proses alamiah, dan manusia dan bahaya saling menghampiri. Berikut yang termasuk ke dalam hazard atau ke dalam bahaya. Harm adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik, atau mental. Untuk pengertian safe, kalian bisa lihat di slide berikut. Dan untuk pengertian risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya. The chance of loss or gain. Untuk menentukan risiko membutuhkan perhitungan antara konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan, yang disebut sebagai tingkat risiko. Risiko terjadi jika kemungkinan dikalikan konsekuensi. Konsekuensi adalah paparan dikalikan bahaya. Risiko sendiri juga bisa melalui kemungkinan, paparan, dan bahaya. Penilaian risiko. Pelaksanaan metode-metode untuk menganalisa tingkat risiko dan mempertimbangkan risiko tersebut dalam tingkat bahaya. Kesehatan. Arti dan pemahaman kesehatan adalah derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Yang pertama ada beban kerja, yang dikategorikan lagi ke dalam fisik dan mental. Yang kedua ada kapasitas kerja. Yang ketiga ada lingkungan kerja, yang terdiri dari fisik, kimia, biologi, dan lain-lain. Sumber bahaya secara umum dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu physical hazard, acoustic, temperature, pressure, electric shock, magnetic radiation, electromagnetic radiation, radioactivity, ergonomic, dan physical impact. Dan yang kedua ada chemical hazard, gas, uap, debu, partikel, cairan, atau larutan, berisiko terhadap kesehatan tubuh dan fisik. Dan yang ketiga ada biological hazard. Yang keempat ada bahaya timbul akibat perencanaan dan perancangan, produksi dan distribusi, perawatan dan perbaikan, komunikasi, dan sebab lain. Selanjutnya bahaya di pabrik pemroses. Nomor 1 ada startup and shutdown, stop unit TA, normal operasi, dan yang terakhir ada emergency atau kegagalan sistem instrumentasi dan lain-lain. Alat yang dapat menimbulkan bahaya, diantaranya ada struktur, perpipaan, kolom, reaktor, furnace, heat exchanger, pompa, kompresor, boiler, control valve, pressure valve, dan tangki. Nah, bahaya yang umum kita jumpai. Yang pertama ada kinetik, yang diakibatkan oleh pergerakan benda, bergerak lurus, berputar, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada statik, ketinggian, konstruksi, pemasangan, pakaian, dan penempatan. Yang ketiga ada fisik, bising, cahaya, vibrasi, panas, tekanan, radiasi, ledakan, dan kebakaran. Untuk selanjutnya adalah listrik statis, petir, dan arus kuat. Kemudian ada kimia dari gas bahan beracun, uap hidrokarbon, dan lain-lain. Untuk biologinya, bakteri, virus jamur, dan lain-lain. Bahaya yang umum kita jumpai, nomor 1 ada kinetik atau yang disebabkan oleh benda bergerak. Contohnya, alat-alat rotating unit process. Untuk statistik atau yang disebabkan oleh benda diam. Contohnya, jalan rusak, bangunan rapuh, dan lain-lain. Kita jumpai selanjutnya adalah fisik. Menurut Kemen Tenaga Kerja, diatur tentang nilai ambang batas faktor fisik di tempat kerja.
di antaranya kebisingan. Nah, kebisingan adalah bunyi yang didengar sebagai rangsangan pada telinga oleh getaran melalui media elastis yang menimbulkan gangguan. Yang kedua ada getaran atau vibrasi, memiliki pengaruh terhadap tubuh, gangguan kenikmatan, cepat lelah, dan bahaya kesehatan lainnya. Getaran mekanik dibedakan menjadi dua, yaitu getaran seluruh badan dan getaran alat lengan. Yang berikutnya ada radiasi gelombang mikro. Istilah gelombang mikro digunakan untuk spektrum gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi 10-10.000 MHz. Biasa digunakan untuk radio, televisi, radar, dan lain-lain. Yang keempat ada sinar ultra ungu, dihasilkan saat pengelasan suhu tinggi, benda pijar pada suhu tinggi, sinar matahari, dan lain-lain. Yang berikutnya ada iklim kerja, perpaduan suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi. ISBB adalah parameter yang digunakan untuk menilai beban panas serta beban kerja dari tingkat aktivitas fisik seseorang. Standar ISBB sebagai berikut. Nah, untuk gangguan kesehatan akibat suhu tinggi, biasanya ada 3. Yang pertama ada heat stroke, heat cramps, dan heat exhausted. Yang keenam ada radiasi. Radiasi yang pertama adalah radiasi mengion. Tubuh manusia terdiri dari atom-atom. Bila terjadi ionisasi terhadap tubuh, maka elektron dengan lapisan terluar terlempar dan menjadi ion. Makin banyak terjadi ionisasi, maka makin hebat pula kerusakan jaringan yang terjadi. Jenis radiasi mengion diantaranya ada sinar alfa, beta, gamma dan X-ray, neutron, dan yang terakhir peluruan radioaktif. Adalah radiasi tidak mengion, energi elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang, sinar dengan frekuensi rendah. Contohnya adalah transmisi listrik dan transmisi radio. Radiasi tidak mengion diantaranya sinar ultraviolet dan inframerah, serta sinar laser. Yang terakhir adalah tekanan. Contohnya, salah satu lingkungan dengan tekanan biometrik lebih tinggi dari atmosfer adalah pekerja penyelam. Contoh lain adalah gigi, sinus, dan sendi adalah orang yang sering terkena pengaruh perbedaan tekanan udara. Bahaya yang lain adalah listrik. Pemahaman kejutan listrik. Listrik akan mengalir jika kutub lengkap. Listrik mengalir melalui konduktor, insulator adalah non-konduktor, dan tubuh manusia merupakan konduktor. Ada catatan penting mengenai listrik ini. Dilanjut ke bahaya kimia. Bahan kimia beracun atau toksik menyebabkan kematian apabila terserap dalam tubuh karena tertelan, terhirup, dan kontak lewat kulit. Catatan penting yang harus kita ketahui. Dan yang terakhir ada bahaya biologi yang dapat disebabkan oleh virus, jamur, bakteri, dan parasit. Statistik penyebab kebakaran di Indonesia. Kebakaran di Indonesia masih didominasi oleh api terbuka dengan 39%. Dan yang terakhir adalah pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya bisa dilakukan dengan 3 faktor penting, yaitu manajemen, teknologi, dan manusia melalui pendekatan sistem. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Stay safe wherever you are. Safety first, stay healthy, dan terima kasih banyak dari kami, kelompok 1.